Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krista Arnisia Sinurat dengan NIM 20156131129 dari kelas 1D Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan mempresentasikan dan kita akan belajar bersama mengenai pengaruh media sosial pada perilaku generasi muda. Apa itu media sosial? Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat webpage pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk saling bersosialisasi, berbagi informasi, dan berkomunikasi. Teknologi dan informasi di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Penggunaan media internet pun semakin berkembang dan meningkat. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berkembangnya penggunaan perangkat mobile, khususnya smartphone. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Line, WhatsApp, dan TikTok. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial, khususnya anak muda. Bagaimana penggunaan media sosial di kalangan generasi muda? Di kalangan anak muda saat ini, media sosial biasa digunakan sebagai tempat curhat, tempat untuk mencari teman baru, mencurahkan isi hati mereka, mengupload foto, dan lain-lain. Contoh salah satu media sosial yang sering digunakan remaja untuk mengeluarkan perasaannya melalui tulisan adalah Instagram. Generasi muda, khususnya remaja, sering mengabadikan momen-momen penting dengan kamera handphone mereka, lalu mereka upload ke media sosial agar teman-teman dunia maya mereka tahu bahwa dia sedang di suatu tempat atau sedang melakukan sesuatu hal. Penggunaan Instagram telah mencapai lebih dari 200 juta, angka itu naik dari sekitar 150 juta pengguna 6 bulan sebelumnya, serta 100 juta pengguna sekitar 1 tahun yang lalu. Ini berarti Instagram mengalami pertumbuhan pengguna sekitar 100% sepanjang tahun lalu. Berikut merupakan data penggunaan media sosial pada tahun 2020, yaitu dengan total populasi 272,1 juta, dengan pengguna mobile phone 338,2 juta, pengguna internet 175,4 juta, pengguna media sosial aktif 160 juta. Dan berikut merupakan grafik dari tingkat pemakaian media sosial yang sering digunakan pada tahun 2020, yaitu yang pertama adalah YouTube dengan tingkat pemakaian 88%, disusul dengan WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, Twitter 56%, Line 50%, Messenger 50%, dan LinkedIn 35%. Media sosial tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan media sosial yaitu yang pertama, kemampuan kognitif berkembang baik. Artinya, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang lebih pandai daripada anak-anak zaman dahulu, di mana sekarang dalam pemrosesan informasi dari berbagai penjuru dunia itu cepat sekali. Contohnya, ada informasi saat ini di Amerika yang dengan hitungan detik kita sudah tahu mengenai informasi tersebut dengan streaming. Anak zaman sekarang juga lebih pintar jika diajak berdebat, mereka lebih pandai sehingga perkembangan kognitif pada anak-anak saat ini berkembang dengan baik. Yang kedua, banyak teman. Dengan adanya media sosial, mereka lebih termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Karena mereka dapat berinteraksi dengan teman satu negara, bahkan beda negara sekalipun, dan menerima umpan balik dari satu sama lain, serta menjadikan mereka lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya memberikan perhatian saat ada teman mereka yang berulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dengan adanya media sosial, dapat
dapat memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita di tempat yang jauh, dengan kerabat, saudara, maupun teman baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita bisa berkomunikasi dengan media sosial seperti WhatsApp, Line, Messenger, Zoom, atau Google Meet. Contohnya saat pandemi ini kita belajar dan work from home dari rumah menggunakan Zoom dan Google Meet yang dapat membantu kita berkomunikasi dengan guru, dosen, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai sarana promosi, di mana apabila kita memiliki barang atau jasa yang bisa kita jual pada orang lain, lebih mudah menjualnya secara online. Dengan banyaknya orang yang menggunakan media sosial membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita bisa menjual barang atau jasa tersebut melalui marketplace seperti FB, Instagram, WA, ataupun e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Yang kelima, memudahkan dalam memperoleh informasi, di mana memudahkan kita dalam memperoleh informasi. Contohnya ketika kita ingin membuat acara kreatif, kita bisa menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti blog ataupun website untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang kita adakan. Selain itu, sosial media juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keenam, sebagai media sharing atau berbagi, di mana media sosial berguna untuk memudahkan anak muda untuk sharing dan berbagi. Dengan adanya blog, memudahkan berbagi mengenai pengalaman hidupnya dan berbagi informasi baru dan menarik dengan mempostingnya ke blog maupun channel YouTube mereka. Tentunya dengan fitur yang ada pada media sosial, kita dapat dengan mudah saling bertukar data baik berupa foto, dokumen, maupun pesan suara. Selain dampak positif, tentunya media sosial juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, lupa kewajiban. Karena terlalu asik bermain media sosial, anak muda jadi lupa kewajiban. Kewajiban kita sebagai pelajar harus belajar, kewajiban kita di rumah sebagai anak harus membantu orang tua, kita lupa, sehingga banyak waktu yang terbuang hanya untuk bermain media sosial. Selain itu, membuat anak muda menjadi malas belajar dan berorganisasi karena sudah kecanduan dengan media sosial, sehingga prestasi belajar pun jadi menurun. Yang kedua, tidak sadar dengan sekitar. Situs media sosial membuat anak muda lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak peduli dan tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet dan media sosial. Hal ini dapat mengakibatkan mereka menjadi kurang berempati di dunia nyata, bahkan di komunitas ataupun organisasi mereka. Yang ketiga, mempengaruhi pola makan. Karena keasikan bermain media sosial, pola makan anak muda menjadi terganggu, membuat kita menjadi malas makan karena sudah terlalu asik, kita lupa dengan kewajiban makan kita. Perut yang tadinya lapar karena tertunda, maka laparnya jadi hilang, sehingga memiliki siklus makan yang terganggu. Atau bisa jadi ketika kita melihat gambar makanan yang banyak di internet seperti Instagram ataupun Facebook, sehingga pola makan kita menjadi bertambah, dan ini menyebabkan resiko obesitas, sehingga tanpa kita sadari semakin hari berat badan kita menjadi bertambah. Yang keempat, kualitas moral menurun. Terlalu banyak berkutat dengan media sosial membuat kualitas moral seseorang itu menjadi menurun. Kerusakan moral seseorang berawal dari bermain media sosial yang tidak tahu waktu, tidak bijaksana, dan membuka konten-konten yang tidak baik, yang mengandung kekerasan, yang mengandung unsur sara, menjelek-jelekkan seseorang, membuli orang lain. Semakin banyak menonton konten seperti itu, tanpa kita sadari, kita mensugesti diri kita sendiri bahwa kita ini berperilaku sama seperti tontonan yang kita tonton. Dan sensitivitas kita berkurang, sehingga kita melihat orang yang membuli atau menjelek-jelekan seseorang itu adalah hal yang biasa. Ini tidak boleh terjadi dan sangat bahaya sekali. Jangan sampai perilaku ini membudaya pada diri generasi muda. Yang kelima, tindakan kriminal. Banyaknya yang menyalahgunakan media sosial membuat angka kriminalitas bertambah. Banyaknya anak belasan tahun yang sudah berani melakukan pembegalan, merampok, ikut-ikutan kelompok, ataupun geng yang tidak baik. Contohnya saat anak tersebut ingin dibelikan handphone, tetapi karena tidak dibelikan
handphone oleh orang tuanya, anak tersebut berani mengancam dan membunuh orang tuanya. Itu hal yang tidak baik dan sangat disayangkan sekali, sehingga beberapa anak yang melakukan tindakan kriminalitas tersebut harus menjalani hukuman di penjara. Jadi sebagai generasi muda, pandai dan bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan terpancing dalam berita hoax. Yang keenam, kesehatan terganggu. Akibat terlalu lama bermain media sosial mengakibatkan kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi, salah satunya pada mata yang terasa perih dan pegal-pegal pada leher, tangan, ataupun badan. Bila menggunakan laptop ataupun gadget selama berjam-jam setiap hari, seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Bagaimana sih cara mengatasi kecenderungan dalam penggunaan media sosial? Salah satu cara yang dapat kita atasi dalam kecenderungan penggunaan media sosial yaitu yang pertama, mengetahui masalahnya. Bagi sebagian orang, saat merasa gundah dan gelisah akan berkurang jika berinteraksi dengan media sosial. Masalah seperti ini yang harus ditemukan strateginya dan menggantikannya dengan hal lain yang lebih positif. Mungkin kita bisa sharing dengan saudara kita, dengan teman yang dapat kita percaya. Yang kedua, mengubah pola kebiasaan online. Jika kebiasaan di kalangan anak muda sekarang menghabiskan waktu seharian untuk online di media sosial yang belum tentu arahnya, maka kita harus mulai merubah kebiasaan itu dengan membuat pola baru, di mana misalnya membaca email sebagai prioritas, dilanjutkan dengan membaca informasi berita. Setelah itu, kita harus mulai berani untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menjadi prioritas, namun aturan yang dibuat itu harus dipatuhi. Yang ketiga, menemukan alternatif kegiatan lain. Jika biasanya menggunakan media sosial saat sedang bosan, lelah, stres, atau sedih, maka cobalah hentikan semua alasan tersebut. Temukan aktivitas bermanfaat lainnya seperti olahraga, memasak, atau berkomunikasi langsung dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin diam-diam sudah kita lupakan karena sibuk dengan media sosial selama ini. Yang keempat, batasi diri dengan perangkat seluler. Hal ini akan mendukung kita untuk tidak menggunakan media sosial setiap saat. Misalnya, jangan biasakan meletakkan ponsel di tempat tidur menjelang tidur karena itu akan mengganggu waktu tidur dan mungkin tidak membuat tidur kita menjadi nyenyak. Selain itu, jangan biasakan menggunakan ponsel saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain atau di tempat umum. Cobalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Berikut ada sedikit video mengenai cara menggunakan media sosial secara bijak. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk
Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Dari materi dan video yang sudah kita tonton tadi, kita mendapat kesimpulan di mana media sosial jika digunakan dengan tepat, maka kita dapat menikmati banyak manfaatnya. Salah satunya mendapat banyak teman, mendapat informasi, dan sebagainya. Namun, jika disalahgunakan, maka media sosial bisa menjadi bahaya yang dapat menghancurkan kita dan keluarga kita. Maka dari itu, gunakanlah media sosial secara bijaksana dan kita harus pandai dalam membagi waktu antara orang tua, belajar, dan teman yang berada di dunia nyata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh media sosial pada perilaku generasi muda. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Kiranya materi presentasi ini dapat menjadi pelajaran dan wawasan baru bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.